Halo para pemirsa yang terhormat, selamat datang di abad pertengahan. Kami merasa tersanjung atas kehadiranmu. Mohon maaf untuk perjalanan yang kurang nyaman. Memang gak mudah bepergian dengan kereta kuda, tapi dua pilihan lain yang ada hanya menunggang kuda atau berjalan kaki. Nah, seperti itulah abad pertengahan. Gak ada jalan tol di sekitar sini. Oh iya, aku Constable Bright, dan aku akan menjadi pemandumu selama tur kastel ini. Sekarang, lupakan semua yang kamu tahu soal kastel, terutama yang ada di film-film tentang putri, karena aku sudah menyiapkan banyak rahasia kastel yang mencengangkan untukmu. Waktunya melewati gerbang, silahkan masuk duluan. Aku ingin memulai tur kita dengan meluruskan sebuah kesalahpahaman. Kastel sering tertukar dengan istana atau benteng. Tapi nggak seperti keduanya, kastel dibangun dengan satu tujuan khusus. Sebuah kastel dianggap sebagai tempat tinggal orang penting yang diperkuat dengan benteng. Di sisi lain, istana nggak dilengkapi benteng, sementara benteng nggak dimaksudkan sebagai tempat tinggal. Kastel bergaya Eropa muncul sekitar abad ke-9 dan ke-10. Pada masa itu, kamu mungkin nggak akan mau tinggal di Eropa karena wilayah ini sedang dilanda kekacauan setelah runtuhnya beberapa kekaisaran. Daratannya dibagi-bagi antara para lord, pangeran, atau bangsawan lainnya. Karena itu, mereka harus menemukan cara untuk mengontrol dan melindungi wilayah masing-masing, sehingga mereka mulai membangun kastel. Ini mirip seperti benteng dari bantal yang kamu dan saudaramu dirikan untuk melindungi area bermainmu di ruang keluarga saat kamu masih kecil. Namun, dalam skala yang lebih besar. Tapi, selain dari tujuan awalnya untuk mempertahankan wilayah, kastel juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan simbol kekuasaan. Kastel-kastel di perkotaan digunakan untuk mengontrol penduduk setempat dan menjadi rute perjalanan yang penting. Kastel-kastel yang paling awal dibangun sebenarnya terbuat dari kayu, tapi pada akhirnya terbukti bahwa bahan ini nggak cukup bagus sebagai pertahanan. Pertama, umumnya kastel-kastel tersebut hanya mengandalkan satu pusat penjagaan. Selain itu, struktur bangunan ini juga mudah terbakar. Itulah salah satu alasan kenapa sekarang kita nggak bisa mengunjungi museum kastel kayu. Dan juga fakta bahwa kastel-kastel itu mungkin sudah lama lapuk. Kastel kayu kemudian digantikan oleh kastel dari batu karena lebih kokoh. Tapi, kastel batu juga memiliki kekurangan. Biaya pembangunannya lebih mahal dan juga memakan waktu. Kalau kamu bergelimang harta, itu akan sangat membantu. Tapi sekali lagi, kamu masih harus menunggu sekitar 10 tahun sampai kastelmu selesai karena prosesnya meliputi penggalian dan pengangkutan batu-batu. Ingat, saat itu nggak ada mesin penggali, derek, atau bulldozer untuk mempermudah prosesnya. Seperti yang bisa kamu bayangkan, kastel-kastel batu pertama terasa dingin, gelap, bau, dan lembab. Untuk menghilangkan bau, mereka biasanya menggunakan rempah-rempah beraroma manis untuk melapisi dinding dan lantai. Berkebalikan dengan gambaran kastel dalam budaya populer yang mungkin kamu percaya, kastel-kastel terdahulu sebenarnya nggak begitu besar. Banyak di antaranya hanya terdiri dari satu menara pengawas dan memiliki satu kamar atau dua kamar jika pemiliknya ingin yang lebih mewah dan punya cukup dana. Dalam hal membangun kastel, faktor lokasi secara strategis lebih penting daripada desainnya. Bangunan-bangunan ini seringkali dibangun di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti pulau, benteng di atas bukit, atau di dekat laut agar memiliki perlindungan alami. Pilihan lokasi seperti itu juga memudahkan penghuni kastel untuk melihat jauh ke sekelilingnya, serta mendeteksi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya yang mendekat. Jadi, semakin terpencil dan sulit diakses sebuah kastel, maka semakin baik kastel tersebut. Sedangkan kastel yang nggak memiliki pertahanan alami akan dikelilingi oleh selokan atau parit sebagai bentuk perlindungan ekstra. Dalam kasus semacam itu, akses masuk ke kastel akan disediakan melalui jembatan gantung. Tapi selain letaknya yang sebisa mungkin harus terpencil,
Kastel juga harus terletak di dekat sumber-sumber yang penting bagi kelangsungan hidup, seperti kincir air, tanah subur, atau sumber air tawar. Sekarang, mari kita bahas tentang gerbang dan dinding batu bagian luarnya sejenak sebelum masuk. Kamu mungkin berpikir bahwa ruang penjagaan utama adalah bagian terpenting dari struktur kastel. Tapi sebenarnya, pintu gerbanglah yang harus dilindungi dengan cara apapun. Karena itu juga merupakan bagian terlemah yang memberikan akses langsung ke halaman. Itulah sebabnya, gerbang harus dibuat sekecil mungkin untuk mencegah pengunjung yang nggak diinginkan. Jadi, gerbang besar yang kamu lihat di film-film fantasi sebenarnya nggak realistis dan nggak praktis karena pada kenyataannya, gerbang tersebut akan membuat kastel lebih sulit untuk dipertahankan. Terkait menara-menara yang kamu lihat di setiap sisi dinding kastel, pembaruan desain terbukti diperlukan seiring waktu. Seperti yang diketahui, kastel-kastel terdahulu memiliki menara berbentuk persegi. Tapi, itu cukup mudah untuk dihancurkan. Hanya perlu menggali terowongan di bawah sudutnya dan kastel itu akan runtuh. Itulah kenapa para pembangun kastel beralih ke menara berbentuk lingkaran. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam ruang penjagaan yang merupakan bangunan utama di dalam kastel. Disinilah orang-orang penting tinggal, seperti para lord dan lady, serta para tamu, perwakilan, dan terkadang bahkan para pelayan mereka. Sang tuan dan nyonya rumah akan tidur di kamar mereka jika mereka termasuk bangsawan kaya yang memiliki lebih dari satu kamar di kastelnya. Sementara itu, yang lainnya tidur di aula besar yang juga digunakan sebagai area makan. Lucunya, kastel biasanya nggak memiliki ruang bawah tanah. Setidaknya gak seperti yang kamu bayangkan. Kata bahasa Inggris dungeon sebenarnya berasal dari kata donjon dalam bahasa Prancis yang berarti tempat penyimpanan. Jadi, pada kenyataannya, alih-alih menjadi penjara, ruang bawah tanah berfungsi sebagai tempat terakhir bagi penghuni kastel untuk berlindung jika pertahanan luar lainnya runtuh saat menghadapi ancaman. Pasti matamu sudah tertuju pada tangga spiral itu, bukan? Tangga dibangun seperti itu untuk alasan keamanan. Arah tangga yang searah jarum jam dimaksudkan untuk mempersulit penyusup ketika mengeluarkan pedang saat menaiki tangga, karena pedang akan berada di sepanjang lekukan bagian dalam tembok. Tentunya, ini berlaku jika dia menggunakan tangan kanan untuk menghunuskan pedang. Di sisi lain, siapapun yang menuruni tangga akan memiliki keuntungan, karena tangan kanan yang memegang pedang akan berada di bagian luar dinding dan memiliki lebih banyak ruang untuk mengayunkan pedang. Naik searah jarum jam juga berarti bahwa penyusup akan mengekspos lebih banyak bagian tubuhnya untuk mengambil pedang, sehingga memudahkan penghuni kastel untuk menangkis ayunan pedang. Selain itu, tangga dirancang dengan ketinggian anak tangga yang gak sama, beberapa lebih tinggi dan yang lain lebih pendek. Hal ini memungkinkan orang-orang yang sudah terbiasa dengan kastel itu untuk bergerak cepat dan menyebabkan para penyerbu tersandung dan jatuh. Jika situasi menjadi semakin genting, kastel juga memiliki pintu masuk dan keluar rahasia. Pintu tersembunyi utama disebut The Postern atau The Sallyport dan biasanya terletak di dasar dinding kastel. Pintu ini sering berukuran kecil dan mudah dipertahankan serta diperkokoh dengan jeruji besi. Ini sangat penting untuk memungkinkan seseorang melarikan diri atau membawa masuk makanan dan persediaan lainnya saat terjadi pengepungan. Kamu mungkin perlu ke kamar mandi sebelum tur ini berakhir, tapi mohon maaf karena nggak ada toilet di sekitar sini. Hal yang paling menyerupai toilet di dalam kastel adalah sebuah ruangan dengan lubang yang mengarah ke parit di sekeliling benteng. Ruangan ini disebut garderobes, dan seperti yang bisa kamu bayangkan, baunya sangat gak sedap. Itulah sebabnya orang-orang juga menggunakannya sebagai lemari pakaian, dengan pemikiran bahwa baunya akan mengusir serangga dan mencegahnya merusak pakaian mereka. Jadi, sebaiknya tahan dulu sampai kamu kembali ke rumah modernmu untuk buang air. Sampai jumpa lagi semua.